Kuasa pujian dan penyembahan. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pujian dan penyembahan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan vital di dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam pujian dan penyembahan ada extraordinary power yang dapat melakukan extraordinary things di luar nalar dan akal manusia. Mujizat. Sayangnya, walaupun orang percaya mengerti hal ini, namun tidak semua menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup. Kuasa apakah yang terkandung dari pujian dan penyembahan? Dari kisah di atas ada 3 kuasa yang terkandung. Yang pertama, membuka sorga. Pada saat Paulus dan Silas memuji Allah, sorga terbuka. Sorga meresponi pujian penyembahan mereka dengan mengirim extraordinary earthquake atau gempa bumi yang luar biasa, yang hanya terjadi dalam penjara dengan tujuan khusus. Ya, inilah yang akan terjadi setiap pujian dan penyembahan dinaikkan, bahkan dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Sorga akan meresponi, dan sorga akan terbuka bagi kita. Yang kedua, membuka belenggu. Keajaiban tidak berhenti sampai di situ, sebab semua belenggu Paulus dan Silas dilepaskan. Luar biasa. Dalam pujian ada kuasa yang sanggup melepaskan segala sesuatu yang manusia tidak bisa. Belenggu dosa, belenggu kuasa gelap, dan iblis pun sanggup dibebaskan oleh kuasa pujian dan penyembahan. Yang ketiga, membuka hati. Ini adalah puncak dan klimaks dari semua yang terjadi sebelumnya. Ketika Allah yang extraordinary menyatakan kuasanya yang extraordinary, maka bukan hanya sorga terbuka dan belenggu dibebaskan, namun Dia ingin agar hati manusia pun menjadi terbuka dengan pesan keselamatannya. Melihat dan mengerti kuasa yang terkandung di dalam pujian dan penyembahan seharusnya membuat gereja semakin menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup dimanapun kita berada, sehingga kita pun akan melihat mujizatnya kemanapun kita pergi bagi keselamatan jiwa-jiwa dan kebesaran namanya, the extraordinary God. Tuhan memberkati. Kesimpulannya, doa, pujian, dan penyembahan bukan hanya sekedar saja dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita pun akan melihat mujizatnya. Dan ada pokok-pokok doa yang kita harus lakukan. Yang pertama, munculnya para pemuji dan penyembah dalam gereja Tuhan. Kedua, gembala dan jemaat diberikan roh kepekaan terhadap pujian dan penyembahan. Sedangkan yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, mengalir kuasa Tuhan atas pujian dan penyembahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.